Muhammad hamu doh dame nasian Tuhan debata mata doh sia Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat amanginang, salam jumpa kembali di penghujung minggu ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Mari sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan bagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Sianodo gabe patar holong nirohani debatana tuhita. Sian naung sinurunai anakna nasa sedai tu portebion. Nasa mangulu hita marhite hite ibana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan remaja Naposo Bulung dimanapun berada. Dari teks ini kita belajar memahami apa itu pengorbanan. Sebab dinyatakan dalam teks ini bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, dan itulah ya bukti kasih Allah akan kita ciptaannya. Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah bukti pengorbanan ya, yang dalam hal ini Allah sendiri yang rela berkorban untuk memberikan anaknya yang dikasihinya sebagai korban penebusan dan keselamatan bagi kita ciptaannya. Suatu bukti yang sangat luar biasa yang harus kita ingat senantiasa dalam perjalanan kehidupan kita. Audo namar dosa, hitado namar dosa, alai gawe debatado. Naolo jalanarade mangalehon korban penebusan agar kita hidup oleh Tuhan Yesus Kristus. Dibahini holong nasohalepot, yakni kasih yang tidak ada bandingnya adalah kasih di mana kita rela mengorbankan nyawa kita bagi sesama kita. Kita patut mengucap syukur akan hal ini. Kita mengucap syukur karena kasih Allah yang tiada duanya, tidak ada bandingnya, dan kita beroleh kehidupan karena kasih yang telah ditunjukkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah mengetahui, mengenal ya alanong taboto jalatetededo, sungguh dia holong ni rohani di mata maradopok kita akan natinopana. Hiduplah di dalam Kristus. Sebab Yesuslah yang menjadi fokus kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi pokok utama yang harus senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, di penghujung minggu ini ya, kita diingatkan untuk senantiasa hidup dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang senantiasa hidup dalam Yesus Kristus? Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 minggu telah kita lalui. Waktu begitu cepat berlalu. Kita renungkan dalam 1 minggu ini, apakah kita sudah hidup dalam Yesus Kristus? Apakah kehidupan kita sudah berfokus kepada Yesus Kristus? Apakah kita melakukan pekerjaan kita karena iman kita kepada Yesus Kristus? Baiklah, dalam 1 hari ini kita merenungkan kasih setianya dan kita hidup dalam
Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini, hidup kita berfokus kepada Kristus, dan pekerjaan kita kerjakan karena memang kita hidup di dalam Kristus, dan kita buat pekerjaan kita itu menjadi persembahan yang harum juga untuk Kristus. Tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara-saudari, kawan-kawan dimanapun berada. Doa saya senantiasa buat Amang Inang yang sampai saat ini bergumul dan berjuang melawan situasi pandemi ini. Yang isolasi mandiri tetap kuat dan sabar. Yang sedang proses pemulihan tetap tenang dan berpikir positif. Dan sedang bergumul karena himpitan ekonomi. Mari kita sama-sama berjuang menghadapi situasi ini. Syukuri saja. Sebab masih ada Tuhan Yesus yang senantiasa menemani kita dan menolong kita. Menutup renungan pagi ini, mari kita menyanyikan buku Ende nomor 640 ayat 1. Sebelum udah itu dah, manginang dah. Yesus memberkati. God bless you non-stop.